Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Anak-anak sekalian, marilah kita awali kajian pada saat ini dengan baca Ummul Kitab ala diniyah wa likulli sholihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masuk ke halaman 14. Bapak bisa dilihat di situ. Kemudian bagian bawah 3 baris dari bawah ada angka 6 di sana, al-wudu'u, yaitu tentang wudu ya, wudu ya. Al-wudu'u, wudu. Surutul wudu'i khamsatun. Syarat-syaratnya wudu itu ada 5. Syurutul wudu'i utawi syaratnya pira-pira syaratnya wudu iku khamsatun ono 5. 1 ayyakunal mutawaddi'u musliman. Yen to ono sapa al mutawaddi'u wong kang wudu ono iku musliman Islam. Jadi syarat yang pertama adalah orang yang berwudu harus beragama Islam. Yang kedua, halaman 15 berikutnya, ayyakuna mumayyizan. Ayyakuna yen to ono sapa mutawaddi, tadi orang yang berwudu iku ono iku mumayyizan. Mumayyiz itu dewasa ya. Ya, ada yang mengatakan baligh dan mumayyiz beda. Kalau mumayyiz itu sebelum baligh katanya. Itu orang yang bisa membedakan ya antara ya norma-norma baik buruk, misalnya kuning, hitam, biru dan warna-warna, kemudian norma-norma untuk menjelang. Jadi sudah pandai tapi belum ada tanda mimpi atau bagi laki-laki ataupun menstruasi bagi perempuan. Itu disebut dengan mumayyiz, menjelang dewasa, menjelang baligh. Jadi yang kedua adalah syaratnya wudu itu, syaratnya wudu itu harus dia mumayyiz ya, dewasa. Yang ketiga, ala yakuna ala afdhil wudu'i hailun. Ala yakuna yen to ora ono tidak ada ala afdhil wudu'i ing atase anggota ya. Wudu apa hailun, ora ono iku hailun ya. Hailun itu khabar daripada kana. Orang itu hailun itu penghalang. Hail. Jadi dalam anggota tubuh wudu, tubuh yang untuk wudu itu ya ini namanya abdul wudu, wajah, tangan, kaki, misalnya itu, atau ini ya, atas kepala ya. Tidak ada penghalang. Jadi air bisa yamna'u yang menghalangi usulal ma'i ya ing tumekane banyu atau sampainya air ilal basyarati kepada kulit ya. Seperti apa penghalang itu? Kasyam'in seperti lilin ya, misalnya ini anggota tubuh tapi di sini ada lilin sehingga air ketika kita membasuh di sini airnya tidak bisa nempel ke kulit, itu namanya hail. Ada penghalang di situ. Hail, maneh atau hail ya, penghalang. Wasyamkhin atau juga gemuk minyak gemuk ya. Gemuk. Wa ghamasi ainin atau air tai mata. Air tai mata itu nyuwun sewu kayak beleken gitu ya. Kalau Jawa beleken kalau itu sampai gomat rembes atau belek kayak gitu ya.
sehingga terhalang air ke situ. Nah, maka harus dihilangkan dulu. Lilin, gemuk, mungkin itu tadi, tai mata, belek, itu dihilangkan dulu sehingga air bisa nempel ke anggota tubuh yang kita basuh untuk itu. Yang keempat, Allah yang takida fardon, yenta orang beritikad fardon ing suatu kewajiban atau fardu min furudihi dari fardunya wudu orang ing sunatan ing sunah. Jadi sesuatu yang wajib di dalam wudu tidak boleh diyakini itu sebagai sunnah, itu loh maksudnya. Tidak boleh meyakini sesuatu wajib dalam wudu diyakini dengan sunnah. Yang keempat, yang kelima, al-ma'u tahuru, yaitu airnya bersih atau suci ya. Jadi itu syarat-syarat wudu. Syarat itu sesuatu yang harus terpenuhi sebelum perbuatan itu dilakukan atau dikerjakan. Asyartu huwa ma yatawaqqafu ala sihhati syai'i wa kana kharijan minhu. Jadi sesuatu yang ada sebelum sesuatu yang ada yang harus terpenuhi sebelum pekerjaan atau di luar pekerjaan yang dilakukan. Kemudian kita lanjut ke berikutnya, faraidul wudu'i. Faraidul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu iku sittatun ana 6. Ya, ini mubtada khabar ini, faraidul wudu'i, adapun fardunya wudu itu sittatun ada 6. Wahia 6 itu apa saja? Wahia itulah ialah 1 an-niyatu, niat. Ini fardunya, ini fardu wudu ya, sesuatu yang harus ada. Niat dalam pekerjaan ketika dilakukan seperti rukunnya, niatnya ada dalam inda ghusli awali juz'in minal wajhi, ketika membasuh awal atau pertamanya sesuatu bagian juz minal wajhi dari muka. Ini karena wudu itu wajibnya itu adalah muka ya, pertama itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, ini wajah, maka basuhlah wajahmu itu. Nah, maka ketika pertama sekali mau membasuh juz bagian daripada muka itu diniatkan atau kita niat di situ, niat wudu ya, dalam hati atau diucapkan. Diucapkan ayatul wudu'a Yarabbil hadasil asghari fadlillahi ta'ala. Muka ketika itu ya. Yang kedua adalah ghuslul wajhi, membasuh wajah, min manbati sya'ri ra'si, dari tempat tumbuhnya rambut yang ada di kepala. Nah, ini namanya mana bisa sya'ri ini. Ujung daripada jidat ya, ini tempat awal tumbuhnya rambut ini di sini. Ilal muntahad daqoni, sampai kepada ujung dagu ini sampai sini. Nah, namanya muntahad daqon. Ini daqon ini terakhir daripada ujung dagu ini. Ya, mulai dari ini tadi ya, sampai kepada ini. Ini atas bawahnya. Wa minal udhuni, dan dari kuping ilal udhuni, kepada kuping yang lain, telinga ya, dari telinga satu ke telinga yang lain. Ini batasan wajah dari sisi lebarnya mulai dari kuping sampai dengan kuping atau telinga satu ke telinga yang lain. Kalau atas bawahnya horizontalnya, atas bawahnya dari ini sampai ini. Itu namanya batasan wajah ya. Itu yang harus dibasuh ya. Tidak boleh kalian basuh hanya cuma gini saja, antara hidung, kemudian bibir, kemudian jidat bagian tengah saja, itu tidak boleh. Harus semua wajah itu tadi yang dengan batasan itu
ujung rambut sampai ujung dagu, dari kuping sampai dibasuh semuanya. Yang ketiga, ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan ma'al mirfaqaini beserta dua siku. Ya, ini tangan sampai siku, ini namanya siku. Ya, siku. Ini sampai itu. Tidak boleh kalian membasuh tangan hanya cukup setengah tangan. Misalnya kalau pakai baju semacam ini ya bajunya ditarik ini, tarik ya sampai kelihatan atau melebihi sedikit daripada ini namanya ini apa namanya ini mirfaqo ini siku ya, siku satu dan siku yang satunya itu namanya dua siku ya. Karena mestinya yang bagus itu bajunya yang agak longgar. Kalau agak kencang begini agak sulit kita ya, tapi diusahakan ini melebihi sedikit lah dari namanya siku ya, terbasuh ini karena anggota tubuh wudhu, anggota wudhu namanya ya. Kurang bagus ini agak kencang ini berapi. Yang harusnya itu disesuaikan yang mudah untuk ditarik ya, agak sulit tidak sulit, enak ya ini ya. Wa ma tahtal azfari at-tawilati, dan di bawah kuku at-tawilati yang panjang, alati tasturu yang menutupi al-anabila pada atau ing ujung jari. Misalnya kalian punya kukunya panjang itu, panjang ini diharapkan air itu bisa sampai kepada bawahnya kukunya, sehingga ketika dibasuh itu air bisa nyampe ke sini, tidak terhalang oleh kuku atau ya kukunya bisa nah airnya tidak terhalang itu sehingga terbasuhi semua, terbasahi semuanya ya, sampai ujung tasturu al-anamil yang dia menutupi ujung jari ya tadi ya. Al-far atau wirah, kuku panjang, alati tasturu yang menutup al-anamila pada ujung jarinya. Yang keempat, mashubatir rosi, dan mengusap sebagian kepala ya. Wa illam yakun alaihi sya'run, walaupun tidak ada alaihi ing atase kepala opo sya'run rambut. Wala yakfi, dan tidak cukup mashu sya'ri tola, membasuh sya'ar ataupun rambut tola yang panjang, an haddir rasi, dari batasan kepala. Nah, yang pertama tadi mashubatir rasi, sebagian ketika membasuh sebagian kepala tidak cukup alaihi sya'walam yakun lahu, walaupun dia tidak ada rambutnya, misalnya botak gitu ya, tidak ada rambutnya, saya nggak usah karena sudah nggak cukup, harus walaupun tidak ada rambutnya tetap harus dibasuh begini, botak di bagian sebagian kepala itu tetap harus di sana. Atau ujung rambut yang panjang, misalnya gondrong bagi laki-laki ataupun panjang bagi perempuan, itu ketika membasuh sebagian kepala itu yang merupakan rukun wudu itu tidak cukup dibasuh ujung rambutnya, ngelawer tuh panjang, yang dibasuh cuma ujungnya, ini betul cekak, tetapi tetap di bagian pangkalnya orang cukup nih ujung rambutnya, tetapi di pangkal rambutnya, itu maksudnya itu ya. Kemudian yang kelima, halaman 16, ghuslur rijlaini, membasuh kedua tangan, ilal ka'baini, sehingga sampai kepada kedua mata kaki. Wajibu, dan wajib opo ghuslul aqibaini, membasuh di baliknya, wasyuku piha, dan di sebelahnya. Jadi maaf ya, saya mencoba kaki ke atas kurang sopan ya, sopan orang ya, ini ya, mohon maaf ini supaya jelas. Ini namanya mirfaqain,
mata kaki ya, kemiri jawabannya itu. Itu harus semuanya ini terbasuhi semua. Di baliknya sebelah, di baliknya ya, sebelahnya ataupun di baliknya. Waslu akibain wasuku biha ya, sebelah dan di bagian dalam dan luarnya semuanya terbasuhi semuanya. Ya, bagian mata kaki dalam atau luarnya atau sisihnya, pinggirnya. Kemudian yang keenam at-tartib bainal a'dha'il arba'ati, antara semua anggota tubuh yang 4 itu tadi. Wajah, tangan, kepala tadi, bagian kepala dan kaki. Itu tertib, tidak boleh dibulak-balik ya. Tangan dulu baru wajah, kaki, misalnya kaki, kepala, kemudian barang. Tapi harus berurutan. Bagaimana firman Allah itu dalam Al-Maidah ya. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dan sekarang berikutnya bawahnya sunanul wudu'i. Sunanul wudu'i utawi pira-pira sunahnya wudu, sunah wudu iku kathiratun banyak. Oke. Minha sebagian saja ini di sini disebutkan. Sunah wudu itu oke banget, ke atas ya. Ning sebagian di sini minha antara lain at-tasmiyatu, satu membaca basmalah. Sadaya wudu maos bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua ghuslul kaffain, yaitu membasuh kedua ini namanya apa namanya? Telapak tangan. Kaffain. Qabla idkhalihi mal al-ina, sebelum memasukkan keduanya, kaffain itu dua telapak tangan, al-ina di bak ataupun di wadah tempatnya. Ini seandainya kita wudhu itu dalam satu bak gitu ya, kolam atau kulah. Tidak di pancuran. Kalau pancuran atau keran itu karena dia memancar begini. Ya. Jadi ini membasuh ini sebelum memasukkan ke dalam ina ataupun tempat untuk wudhunya di situ. Jadi membasuhnya itu di luar. Masuk luar baru kita wudhu gitu ya. Ini seandainya di bak, kita wudhunya di bak kolam ataupun di kolam. Tapi kalau di pancuran malah lebih enak gitu ya, karena tidak ada air yang menampung di situ ya. Ini langsung terbuang yang dipakai itu, yang terpakai langsung terbuang. Yang ketiga siwak, ini sunnah juga. Jadi sebelum wudhu kita pakai siwak dulu atau sikatan dulu. Yang keempat al-madmadatu, yaitu berkumur, ya, sunnahnya. Kemudian yang kelima al-istinsyaku, yaitu menyedot air di hidung, itu menyedot ya, atau menghisap air di hidung kemudian membuangkannya kembali, mengeluarkannya kembali. Kemudian yang keenam adalah mashu jami'ir ra'si, yaitu mengusap semua kepala. Itu sunnah untuk kita ya, disunahkan ketika membasuh kepala. Tadi kan sebagian ya wajibnya atau fardunya, sunnahnya semua kepala kita dibasuhi gitu, diusap semua pakai air, usap ya. Kemudian yang ke 7 mashul udzunaini, membasuh kedua kuping, dzahirihima wa batinihima, baik di luarnya, bagian luar maupun bagian dalam. Ya, luar ini luar, kalau dalam ini ya. Di dalam ini sunnah semuanya ya, dalam dan luar atau luar dan dalam. Kemudian yang ke-8 takhlilu asabi'il yadaini, menyela-nyelani asabi, yaitu apa namanya, jari-jari kedua tangan, warijlaini, dan kedua jari kedua kaki. Jadi di sini gini lah ini namanya menyela-nyela, tahlil asabi'il yadaini warijlain. Kemudian yang ke-9 adalah takhlilul lihyati al-kathifati, menyela-nyelani
jambang atau jenggot ya al-kasifati yang lebat. Jadi karena ini termasuk anggota wudhu, apabila kita mempunyai jenggot maupun jambang yang tebal, maka tidak cukup atau lebih baik, masalah ini sunnah ya, lebih baik ketika kita basuh itu agak di sela-sela, ya dipencet-pencet gitu ya, ditekan-tekan ataupun misalnya tebal gitu, jambangnya dan jambangnya, ya dipencet-pencet gitu ketika airnya itu ya sudah ini ya. Kemudian yang ke-10 tahrikul khatami, yaitu mengubah-ubah itu. Nih khatam itu ini alih-alih ya cincin. Ya, ketika kita membasuh tangan, kita punya cincin semacam ini misalnya, itu ini tahrik namanya, diputar-putar, digoyang-goyang atau diputar-putarkan gini, sehingga air bisa masuk ke dalam bagian dalamnya cincin kita itu. Ya, ini tahrik namanya. Ya, kalau jam tangan mungkin dilepas gitu ya. Kalau mau dipakai ya goyang-goyangkan, tahriknya namanya. Taqdimul yumna ya tidak hanya cincin, misalnya ada gelang, ada ya semacam itu yang bisa menghalangi atau sampainya air itu ke situ. Taqdimul yumna mendahulukan yang kanan alal yusra daripada atau mengakhirkan yang sebelah kiri. Jadi mendahulukan yang kanan dulu, kemudian baru yang kiri. Kemudian yang ke 12 at-taslis, yaitu 3 gitu ya. Taslis 3. Jadi mengusap atau membasuh muka 3 kali, kepala 3 kali, ini tangan 3 kali, kaki 3 kali, dan mungkin sunnah wudhu juga semuanya dibasuh 3 kali itu namanya taslis. Kemudian yang ke-13 adalah al-muwalatu, yaitu continue ataupun berlanjut, tidak ada sela-sela lain ya. Misalnya habis muka ya, itu langsung nanti tangan, kepala, baru kaki. Tidak diselani. Ya, habis muka kemudian sana ngobrol gitu. Ya, kemudian balik lagi ke tempat wudhu, basuh. Habis muka kemudian tangan, pergi lagi, itu namanya bukan mualat. Yang mualat itu continue ya, berurutan ya. Kemudian ad-dalku, yaitu dengan menggosok-gosok, itu sunnah ya. Jadi ketika kita muka misalnya tidak hanya jur begini, tetapi ini namanya ad-dalku, digosok-gosok, tangannya digosok-gosok ini. Kaki juga begitu, sunnah. Kemudian yang ke-15 adalah doa, membaca doa ba'dahu sesudah itu. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu doa ba'dahu sesudah itu. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah makruhatul wudhu'i arba'atun. Adapun makruhnya wudhu, utawi piro-piro makruhe wudhu iku arba'atun, ono 4, ada 4. 1 al-israf, fil ma'i, dalam air. Jadi berlebihan menggunakan air, itu makruh, tidak baik dikerjakannya. Jadi secukupnya saja, tidak boleh israf, melebihi ya, lui-lui atau berlebihan. Ini biasanya orang Indonesia kalau haji di sana itu diingatkan sama orang sana, karena kecenderungan kita di sini banyak air, di sana harus efektif, kemudian menganggap seperti di sini pakai air berlebihan gitu. Itu biasanya diingatkan, ditegur. Israf fil ma, tidak boleh, tidak baik ya.
Kemudian yang kedua, al-isti'anatu alaihi, mohon bantuan alaihi bagi si orang itu bi akhara dengan orang lain, illa li udhrin, kecuali karena uzur. Uzur itu ada halangan. Diminta bantuan, tolong deh, sini saya dibantu ini. Apa namanya? Saya mau wudu nih. Kecuali ada uzur, misalnya tangannya agak nggak enak ataupun keadaannya tidak memungkinkan untuk dilakukan sendiri, maka itu boleh. Tapi kalau hanya isti'anah sesuatu yang bisa dikerjakan oleh sendiri kemudian dia minta pada orang lain, itu makruh hukumnya. Kemudian yang ketiga adalah az-ziyadatu ala salatin, menambah ala salatin ing atasnya telu, pada atas 3 itu. Sebenarnya kan 3 tadi. 3, tetapi dia menambah dengan 4, dengan 5 dan seterusnya. Itu ziyadah ala salatin. Yang keempat adalah tansyiful a'dha'i, yaitu menyeka atau mengelap, ya, atau mengusap. Al-a'dha'i, tansyiful a'dha'i, menyeka atau mengelap atau mengusap anggota wudu, anggota badan wudu itu, anggota tubuh kita yang barusan untuk wudu. Misalnya dilap pakai anduk. Dalam kondisi normal itu makruh hukumnya, kurang baik. Sebaiknya biar aja habis wudu ya secara wae, airnya di situ dibiarkan saja. Kecuali kalau kalian misalnya syiddatul barid, dalam keadaan menggigil itu ya, dingin apa kata Jawanya itu dari Bung Jomo. Karena air itu habis wudu itu terasa menggigil, itu boleh diseka. Tapi kalau dalam keadaan biasa itu kurang sayang gitu. Dibiarkan saja air yang menempel pada anggota badan kita, anggota wudu kita itu. Hadis kena air itu. Kemudian mubtilatul wudu'i arba'atun. Mubtilatul wudu'i pira-pira kang batalake wudu iku arba'atun, ada 4. Yang membatalkan wudu itu ada 4. 1, kullu ma kharaja, saben-saben siji-wiji kharaja kang metu minas sabilaini, dari saka dalan loro. Jadi sesuatu yang keluar, kullu ma kharaja, kullu ma saben-saben barang, sesuatu kharaja yang keluar dari jalan muka dan jalan belakang. Ya, namun sewu dari jalan muka ini, jalan belakang ini ya tahu ya, kubul dan dubur gitu aja. Kemudian yang kedua, halaman berikutnya 18. Yang kedua, zawalul akli, hilang akalnya. Disukrin karena mabuk, au maradin atau sakit, au jununin atau gila, au ilmain atau ayan, au naumi ghairi mutamakkinin, atau tidur yang tidak menempati, tidak jenak menempati, memposisi makadahu, pada tempat duduknya, minal ardi, dari bumi, dari tanah ya. Jadi berhilang akal disebabkan mabuk ataupun sakit atau gila ya, atau ayan, atau tidur yang tidak menempat pada tempatnya ya, di tanah itu ya. Jadi kalau dia sudah geser-geser tidur, kemudian dimungkinkan kentut ataupun angin bisa keluar, itu membatalkan. Tapi kalau menetap dia misalnya sambil duduk tetap gini aja, tidak bergoyang, itu masih tidak membatalkan. Naumin ghair mutamakkin atau naumin mutamakkin maq'adatuhu minal ardi. Sudah berubah, berpindah, ya geser-geser, ini tidur, itu berarti batal. Tapi selama tetap terjadi ini, itu masih belum batal. Yang ketiga, lamsu basyaratin mra'atin, yaitu sentuh
kulit perempuan, ghairu mahrumin yang ghairu mahrumin yang bukan mahram, bi ghairi hahilin dengan tanpa halangan, tanpa ada penghalangnya, sentuh menyentuh atau menempel, basyaratin itu kulit, imrohatin perempuan, syaratin imrohatin, ghairu mahrumin yang bukan mahramnya, bi ghairi hahilin dengan tanpa aling-aling ataupun penghalang. Yang keempat, masku farji adamiyin, yaitu menyentuh farji ataupun kemaluan anak Adam, bibatinil kafi dengan batin bagian dalamnya telapak tangan, ini batinil kafi namanya, bagian dalam batin, ini batinil kafi. La bidhahirima bukan, la bidhahiriha bukan dohirnya. Ini kalau dohir itu bagian luar ya. Misalnya maaf, kemaluan kita sendiri. Nah, kalau begini misalnya nggak ada sarung, ini nggak ada celana, ini batal. Tapi kalau gini, ini dohir namanya, luar, ini enggak. Ini tadi. Waharfiha atau menggerak-gerakkan, membelok-belokkan, ya farji Adam itu, ya harfiha itu, dan menggerakkan batal. Wala biruusil asabihi, dan tidak dengan ujung daripada jari. Ini ujung jari nih, bagian ujung ini, terkena ujung di sini enggak ya, di sini ya, ruus bagian kepala atau ujung di sini, ruusil asabi ini ya, tidak, ini ya sebutkan di sini tidak ada, wala biruusil asabi. Nah itu saya kira. Kemudian nanti ada beberapa pertanyaan di sini. Kam surutul wudu'i, berapa syarat wudu? Kam furuduhu, berapa fardunya? Kam sunanuhu, berapa sunahnya? Kam makruhatuhu, berapa makruhnya? Kam mubtilatuhu, berapa yang membatalkannya? Ini artinya tamrin ataupun pertanyaan-pertanyaan, daftar pertanyaan asilah, beberapa pertanyaan yang itu ringkas daripada apa atau pemahaman dari apa yang telah dibaca tadi. Itu ya. Itu saya kira untuk wudu kita sudah selesai, dan selanjutnya adalah al-ghuslu. Al-ghuslu sabar. Al-ghuslu ataupun mandi ini ya.